Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita memasuki Minggu Biasa Pekan ke-25. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mengundang kita hari ini untuk bersyukur, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Dan tentu kita semua dipanggil untuk mendengarkan sapaan Allah melalui firman-Nya yang akan kita dengar hari ini. Hari ini kita akan diundang untuk bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid. Kerajaan surga seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini, mungkin ada dalam pandangan kita atau dalam hati kita bahwa seolah-olah ada ketidakadilan yang terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya hari ini, Yesaya mengatakan bahwa rancangan manusia dan rancangan Allah itu berbeda. Jalan Allah dan jalan manusia itu berbeda. Cara Allah dan cara pandang manusia itu berbeda.
Sehingga Yesaya mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Dari pemahaman ini kita bisa melihat hari ini apa yang terjadi sesungguhnya ketika seorang tuan kebun mencari pekerja di jam yang berbeda tapi dengan upah yang sama. Mari kita lihat satu persatu Injil hari ini. Situasi yang terjadi pada saat itu sesungguhnya situasi yang sulit. Ada satu situasi ekonomi yang sulit, sehingga begitu banyak orang yang menganggur. Dan bagi seorang penganggur, tentu harapan mereka adalah untuk mendapatkan pekerjaan hari itu, agar mereka bisa membeli makanan bagi anak, bagi istri, bagi keluarga mereka. Sebab jikalau itu tidak terjadi, maka akan terjadi kelaparan. Dalam poin seperti ini kita bisa melihat satu persatu. Yang pertama, Allah itu adil. Di mana keadilan Allah? Keadilan Allah itu jelas bahwa Ia membuat kesepakatan dengan para pekerja untuk mengupah para pekerja dengan 1 dinar. 1 dinar adalah uang yang secukupnya untuk membeli makanan hari itu. Sangat mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Atau dengan kata lain, 1 dinar adalah upah harian yang layak dan pantas untuk diterima oleh seorang pekerja. Disinilah keadilan Allah pertama. Jelas, yang tidak bisa diganggu gugat. Sehari entah itu kerja 5 jam, kerja 4 jam, 6 jam. Tetapi ketika dalam kesepakatan mengatakan bahwa pekerjaan sehari upah 1 dinar, sudah. Apa yang terjadi? Yang pada poin kedua, Allah kita Allah yang berbelas kasih. Kita bisa melihat dari beberapa jam ke jam, dari jam yang satu ke jam yang lain, dari pagi sampai sore, itu begitu banyak penganggur yang tidak bisa bekerja. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuan kebun atau Allah menampakkan belas kasih atau kemurahan hatinya. Dan kita juga harus memahami ketika dari pagi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 itu adalah waktu-waktu bangsa Yahudi pada saat itu dengan waktu-waktu yang berbeda. Dan itu harus kita pahami. Bayangkan ketika Yesus pagi yang menemukan seorang para penganggur lalu bekerja. Jam 9 dia keluar. Dia menemukan lagi para penganggur. Jam 12, saudara-saudari bayangkan, sampai pada saat jam 12, seseorang belum menemukan pekerjaan, itu adalah satu kegalauan, kekhawatiran yang sangat luar biasa. Karena dalam pikiran mereka, apa yang bisa mereka berikan kepada istri dan anak mereka hari ini untuk dimakan kalau mereka tidak bekerja. Dan bersyukur bahwa Allah datang sebagai Tuan kebun yang baik. Tuan kebun yang bermurah hati. Tuan kebun memberikan mereka pekerjaan. Ini suatu pujian atau suatu syukur yang luar biasa bagi mereka. Lalu Tuan kebun keluar lagi. Jam 3 ia menemukan. Dan kita bayangkan sudah jam 3 belum ada orang yang mengupah mereka. Ini satu kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kecemasan yang sangat luar biasa. Dan Tuan kebun memberikan mereka pekerjaan. Begitupun pada saat jam 5. Yang dalam notabene bahwa jam 6 sudah selesai waktu kerja. Orang-orang ini sebenarnya bukan orang malas. Tetapi mereka hanya tidak beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi Tuhan hadir sebagai Allah yang ingin
membagikan kebaikan, kemurahan hati, dan anugerahnya. Bagaimana mungkin yang jam 5 ia sudah berpikir, tinggal sejam lagi bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya. Dan saya yakin, ia pasti berdoa dari pagi sampai saat tuan kebun menemukannya. Allah hadir dengan kemurahan hatinya, dengan belas kasihnya. Dan ia memberikan tempat bagi orang yang jam 5 untuk bekerja dan mendapatkan upah. Inilah Allah kita. Allah yang tidak pernah berhenti keluar untuk mencari umatnya yang tersesat. Allah yang tidak pernah berhenti berjalan untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Untuk mendapati orang-orang susah. Untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Allah kita adalah Allah yang terus bergerak. Allah yang akan terus hadir. Allah yang terus berjalan ke sana kemari untuk melihat umatnya. Ia ingin umatnya hidup dalam damai. Itulah Allah yang penuh cinta. Allah yang berbelas kasih. Yang ketiga, Allah adalah sumber rahmat, sumber berkat dan anugerah bagi manusia. Kita bisa melihat hari ini bahwa para pekerja sesungguhnya mengalami kegalauan, kecemasan, kekhawatiran. Apa yang bisa mereka terima hari ini, apa yang mereka bisa lakukan hari ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang hari ini untuk membeli makanan dan menafkahi keluarga mereka. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Allah sebagai sumber berkat dan anugerah, maka hidup ini tidak akan menjadi susah. Allah adalah Allah sumber segala berkat. Dan kita bisa melihat bagaimana orang yang terakhir saya yakin ia berdoa dari pagi sampai sore. Dan disitulah ketekunan, kesabaran, ketabahan untuk menunggu kedatangan Allah adalah hal yang luar biasa. Kita pun diingat bahwa dalam masa penantian untuk kedatangan Allah, kita harus terus bertekun, berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga di dalam rahmat Allah. Agar ketika Allah menjumpai kita dengan kesiapan kita untuk masuk ke dalam kebun anggur Allah, untuk masuk ke dalam perjamuan Allah, untuk masuk ke dalam rumah Allah. Dan inilah anugerah. Saudara-saudari, dari poin per poin ini, maka kita semua diundang untuk hidup kita hanya bagi Kristus. Maka Paulus dalam bacaan kedua mengatakan kepada kita bahwa bagiku hidup hanyalah Kristus. Tidak ada yang lain. Hidupku hanya bagi Allah. Maka ketika hidupku bagi Allah, maka tidak ada kekurangan dalam hidupku. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Sebab Allah ada bersama aku. Inilah permenungan kita hari ini yang bisa menjadi intisari kehidupan kita. Bisa menjadi pegangan hidup kita. Bisa menjadi pedoman hidup kita. Allah kita Allah yang baik, Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh cinta. Oleh karena itu dalam kehidupan kita juga sehari-hari, dalam kehidupan menggereja, jangan pernah merasa bahwa kita lebih layak dari orang lain. Bukan karena kita lebih lama menjadi anggota gereja, maka kita merasa kita lebih layak. Tidak. Kelayakan seseorang di hadapan Allah akan ditentukan oleh Allah. Melalui bagaimana cara hidup kita. Bagaimana kita melewati waktu-waktu penantian kita. Apakah kita sungguh hidup sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan jalannya, sesuai dengan rancangannya, seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama.
Mari saudara-saudari, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, dan setia untuk hidup hanya bagi Kristus, hanya bagi Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.